Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok filsafat pendidikan Islam akan menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Analisis Pemikiran Pendidikan Islam, Perspektif Ibnu Khaldun dan juga Al-Ghazali. Di sini saya Mar'atul Hidayat Rifki dengan NIM 201190402 akan menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri memiliki nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei tahun 1332 dan beliau meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 19 Maret 1406. Ibnu Khaldun ilmunya sangat terkenal dan beliau dijuluki sebagai Bapak Historiografi dan juga sosiologi, ilmu sejarah, dan ilmu sosial. Karenanya beliau sangat ahli sebagai tokoh filsafat sosial dan filsafat sejarah. Menurutnya, suatu pendidikannya ideal terdapat metode, kurikulum, pendidikan dan juga pendidik serta peserta didik di dalam suatu pembelajaran. Beliau tidak hanya terfokuskan pada satu ruangan, tetapi membebaskan mereka untuk belajar dimanapun dan kapanpun itu. Karenanya para peserta didik memiliki banyak pengalaman yang mereka miliki. Dalam kurikulum pendidikan Islam, Ibnu Khaldun sangat menekankan pada pendasaran Al-Quran. Karenanya semua keahlian yang diperoleh di kemudian hari itu dari Al-Quran dan dijadikan dasarnya. Melalui pendalaman Al-Quran merupakan suatu simbol dan juga budi pekerti terhadap Islam. Terdapat beberapa metode yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, antara lain metode pentahapan dan pengulangan ataupun tadarruj wal tadarruj wa tikror, serta penggunaan sarana dalam penjabaran pembelajaran, kegiatan belajar di lapangan untuk mendapatkan pengalaman langsung. Selanjutnya, tidak mempersulit presentasi pada permulaan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, terdapat keterkaitan dalam disiplin ilmu. Selanjutnya, tidak mencampurkan dua ilmu pengetahuan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin berupa motivasi guna mendongkrak semangat mereka untuk belajar kembali. Karenanya dalam peserta didik yang membandel atau tidak disiplin dalam belajarnya tidak diberikan berupa kekerasan fisik maupun yang lainnya, akan tetapi memotivasi mereka agar semangat belajarnya itu bertambah kembali. Tadarruj wa tikror, serta penggunaan sarana dalam penjabaran pembelajaran, kegiatan belajar di lapangan untuk mendapatkan pengalaman langsung. Selanjutnya, tidak mempersulit presentasi pada permulaan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, terdapat keterkaitan dalam disiplin ilmu. Selanjutnya, tidak mencampurkan dua ilmu pengetahuan dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, sanksi yang diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin berupa motivasi guna mendongkrak semangat mereka untuk belajar kembali. Karenanya dalam peserta didik yang membandel atau tidak disiplin dalam belajarnya tidak diberikan berupa kekerasan fisik maupun yang lainnya, akan tetapi memotivasi mereka agar semangat belajarnya itu bertambah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan perspektif pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mengenai pengertian pendidikan agama Islam menurut Imam Al-Ghazali merupakan
pendidikan yang memiliki tujuan untuk membentuk insan yang paripurna, baik itu di dunia maupun di akhirat. Beliau juga berpendapat bahwasanya manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menuntut ilmu dan juga dapat mengamalkan faidah dari ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan agama Islam ini lebih menekankan pada terwujudnya tujuan keagamaan dan juga akhlak, yang mana keutamaan dan juga takarub kepada Allah merupakan tujuan pendidikan yang paling utama. Nah, dalam mencapai suatu tujuan dari pendidikan ada dua faktor mutlak. Yang pertama, aspek ilmu yang dibekalkan kepada peserta didik. Yang kedua, metode yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi supaya peserta didik dapat menyerap faidah dari ilmu tersebut. Selanjutnya, metode dan juga kurikulum pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali itu dapat menggunakan metode keteladanan, metode budi pekerti, dan juga metode penanaman sifat-sifat utama pada peserta didik. Nah, hal ini tidak jauh dari prinsip beliau bahwasanya pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, dalam hal ini beliau juga mengklasifikasikan metode pendidikan agama Islam menjadi dua, yaitu metode pendidikan agama Islam, yang mana metode yang digunakan adalah metode hafalan serta pemahaman, yang kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan juga pembenaran. Setelah itu menegakkan dalil-dalil yang menjunjung tinggi mengenai akidah tersebut. Yang kedua, metode pendidikan akhlak. Metode yang digunakan ini adalah metode seperti kebiasaan, keteladanan, ataupun latihan. Nah, selanjutnya kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, menyusun kurikulum memberi perhatian khusus terhadap ilmu-ilmu agama yang nantinya sangat menentukan kehidupan manusia ke depannya. Beliau membagi ilmu-ilmu pengetahuan yang terlarang maupun wajib dipelajari oleh peserta didik itu menjadi tiga. Yang pertama, ilmu yang tercela, baik itu banyak ataupun sedikit, yang mana ilmu ini tidak sama sekali memiliki manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya ilmu sihir, nujum, ataupun perdukunan. Yang kedua, ilmu yang terpuji, banyak maupun sedikit yang dipelajari, misalnya ilmu tauhid, ilmu agama, serta ilmu yang membawa kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ilmu yang tidak terpuji pada taraf tertentu, karena hal ini seperti dapat dicontohkan, jika ilmu ini dipelajari maka akan membawa sebuah dampak, akan membawa kegoncangan iman dan juga ilhad pada diri manusia. Selanjutnya, dari klasifikasi tiga kelompok tersebut, maka beliau juga membaginya menjadi dua kelompok lagi mengenai dari segi kepentingannya, yaitu yang pertama ilmu fardhu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh umat manusia, contohnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis. Terus selanjutnya ilmu fardhu kifayah, ilmu yang digunakan untuk memudahkan urusan manusia yang ada di dunia, misalnya ilmu matematika atau ilmu hitung, yang kedua ilmu kedokteran, yang ketiga ilmu teknik, yang keempat ilmu politik, dan lain-lain. Selanjutnya Al-Ghazali juga mengusulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di sekolah itu harus ada di antaranya yaitu ilmu agama dan juga ilmu Al-Quran, misalnya tafsir, fikih, hadis, dan lain-lain. Yang kedua, beberapa bahasa seperti nahwu, makhraj, dan juga lafal-lafalnya. Yang ketiga, ilmu fardhu kifayah, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu politik, ataupun ilmu teknik, dan lain-lain. Yang keempat, ilmu kebudayaan, misalnya syair
dan juga beberapa cabang filsafat dan juga sejarah. Nah, dalam menentukan kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan terkait agama dan juga tasawuf. Hal ini disebutkan bahwasanya berpikir bahwa ilmu agama itu di atas segalanya dan juga dipandang sebagai alat menyucikan serta membersihkan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Yang kedua yaitu kecenderungan pragmatis, yang artinya hal ini bisa dilihat dari karyanya beliau kalau bahwasanya ilmu itu kalau tidak ada manfaat atau tidak ada keuntungan kita dalam mempelajari ilmu tersebut, maka ilmu itu tidak ada nilainya. Dan sehingga beliau juga lebih mementingkan etika dengan alasan ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama itu lebih cenderung ke amalia. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bahrudin Maskur. Baik, di sini saya Muhammad Bahrudin Maskur akan menjelaskan tentang relevansi antara persepsi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pemikiran Ibnu Khaldun. Ada beberapa keterkaitan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Keterkaitan tersebut mungkin ada 3. Yang pertama adalah wawasan manusia, yang kedua wawasan ilmu, dan yang ketiga wawasan didaktik metodologik. Yang pertama, wawasan tentang manusia di Indonesia. Beberapa konsep tentang manusia memberikan kejelasan arah yang solid dan valid dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan. Rumusan manusia seutuhnya seperti tertuang dalam UU SPN adalah identik dengan konsep instan kamil, yang berarti pendidikan di Indonesia harus memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian maka terciptalah manusia yang mempunyai keseimbangan antara jasmani, pikiran, dan hati nurani. Pendidikan manusia harus mementingkan 3 unsur tersebut agar terbina dengan seimbang antara pemikiran, badan, agama. Dan yang kedua adalah wawasan ilmu suatu realitas dalam pendidikan Indonesia masa kini adalah adanya dikotomi ilmu dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Pandangan ini melahirkan 3 lembaga pendidikan. Yang pertama adalah sekolah umum yang menekankan pada kajian ilmu-ilmu umum. 2. Pesantren yang menekankan pada kajian ilmu-ilmu agama. Dan yang ketiga adalah madrasah yang mencoba menjebatani dan menyeimbangkan kajian ilmu agama. Pendidikan di Indonesia tercermin dari pada kenyataan bahwa sekolah umum lebih berinovasi pada pemutusan untuk menguasai ilmu-ilmu akliyah dan keterampilan, cenderung tidak memiliki dasar pijakan yang kuat pada nilai-nilai agama. Dan ini bertimbal balik kepada pesantren yang biasanya pesantren ini lebih mementingkan ilmu agamanya. Tapi juga ada pesantren yang memasukkan ilmu-ilmu umum. Oke, yang kedua adalah pemikiran Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali ini sangat relevan pendidikan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yang juga sangat menekankan pada aspek pengembangan intelektual, moral, dan spiritual peserta didik
yang mengacu pada nilai kebaikan dan ketuhanan. Mengacu kepada kedua tujuan pendidikan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik yang mengacu pada nilai-nilai keabadian, yaitu membentuk peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengedepankan moralitas dan intelektualitas peserta didik. Adapun relevansi antara peran pendidik dan peserta didik di dalam konsep pendidikan Al-Ghazali dalam konsep pendidikan di Indonesia, baik pendidikan umum maupun konsep pendidikan Islam, adalah peran pendidik sebagai penanggung jawab utama pengembangan potensi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga seorang pendidik harus memiliki potensi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan harus menjadi guru yang profesional sebagaimana konsep guru profesional yang dicanangkan Al-Ghazali sangat relevan dengan tuntutan kompetensi seorang pendidik seperti yang terkuat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 yang menuntut seorang guru harus memiliki kompetensi yang profesional pada aspek pedagogik, sosial, dan kepribadian dan keterampilan. Konsep pendidikan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran dalam implementasi pendidikan di Indonesia, pemilihan dan ketentuan metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran mengacu pada beberapa aspek, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, 2 karakteristik peserta didik, 3 karakteristik materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Al-Ghazali dalam konteks pendekatan dan metode yang diterapkan, yaitu dalam hal pendekatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham atau kurang paham, bisa ditanyakan di bawah ini. Mungkin ila hadamini akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.